Setelah membalik beberapa halaman, Randy menemukan bahwa setiap gambar penuh dengan darah merah cerah, dan potongan tubuh manusia. Tidak, mereka bukan lagi manusia. Setidaknya tidak sepenuhnya manusiawi. Ada satu foto yang sangat istimewa. Itu menunjukkan Calvin tanpa anggota tubuh, tergeletak di tanah, menggeliat sekuat tenaga. Ekspresi wajahnya terlihat sangat muram. Dia tampak seperti ingin segera mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Dia ingin membenturkan kepalanya ke dinding, tapi tidak bisa. Karena segala sesuatu di sekelilingnya lembut, jika dia mengetuk sesuatu, itu seperti dia mengetuk kapas. Dia berpikir untuk menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Itu akan menjadi lebih buruk lagi. Giginya telah dicabut satu persatu, dan tidak ada lagi yang tersisa. Dia tidak bisa menggigit lidahnya meskipun dia menginginkannya. Jika bisa, dia Draguna? Randy bertanya. Nada suaranya masih cuek dan dingin seperti biasanya, tanpa terlalu banyak emosi. Iya, dia sendiri yang mengakuinya dan mengaku kejahatan. Kami telah memverifikasinya. Benar, jawab Rizal penuh hormat. Nada suaranya terdengar tenang, namun hatinya bergetar. Dia telah berada di sisi Randy selama lebih dari 1 dekade, dan dia selalu berpikir bahwa dia mengenal direktur dengan baik. Namun, setelah kejadian tersebut, dia baru sadar bahwa dia tidak pernah benar-benar mengenal direktur tersebut sama sekali. Direktur selalu berpenampilan dingin, tapi dia menggunakan penyiksaan dengan sangat efisien. Dan bagi Rizal, sebagai seseorang yang melakukan banyak perbuatan tak terkatakan demi direktur, ia mengaku berada di bawah direktur. Setelah lama terdiam, Randy memberi perintah lagi. Mintalah seseorang untuk mengawasinya. Jika dia mati, kamu yang menghadapinya. Baik, Rizal segera menerima pesanan itu. Dia menghela nafas lega. Untung saja dia hanya setia pada Randy dan tidak pernah berpikir lain. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir seperti Calvin. Dia memikirkan apa yang sedang dialami Calvin. Sebuah neraka yang hidup tidak bisa memberikan keadilan yang cukup. Dia tidak mati atau hidup. Tidak peduli berapa tahun dia bisa hidup, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk berbicara atau bergerak. Dia adalah mayat hidup yang hanya bernafas 1 kali. Setiap hari, dia harus menanggung segala macam rasa sakit hingga dia tidak tahan lagi dan mengakhiri hidupnya. Dia merasa takut. Dia menepuk dadanya agar detak jantungnya kembali normal, lalu dia melakukan apa yang diminta. Di dalam ruangan, begitu Rizal pergi, ekspresi wajah Randy langsung berubah. Dia menjadi lembut, namun tidak sepenuhnya. Matanya berkaca-kaca kesakitan karena menyalahkan dirinya sendiri. Sejak lama, dia selalu bisa merencanakan segala sesuatunya di tempat kerja. Tidak peduli trik apapun yang digunakan lawannya, dia selalu bisa mengetahui trik mereka dan tetap unggul. Selama bertahun-tahun, dia telah berdiri di titik tertinggi dan memandang rendah semua orang. Tetapi dia berulang kali salah perhitungan mengenai masalah Putri Bramasta.
Semakin kamu peduli, akan semakin kacau. Apakah ini yang selalu mereka katakan? Karena semakin dia ingin melindungi Putri Bramasta, untuk melindunginya dari bahaya apapun, orang lain akan berusaha lebih keras untuk menyakitinya. Beberapa tahun yang lalu, perutnya dibelah dengan kejam dan anaknya dibawa pergi. Dia tidak bersamanya, jadi dia harus menanggung begitu banyak kepanikan, ketidakberdayaan, dan ketakutan sendirian. Kali ini, dia berada di sisinya. Dia bisa melindunginya, tapi Putri telah mengalami luka bakar parah di bawah perawatannya. Saat ini, ketika dia memikirkan hari ledakan, dia masih bisa merasakan luka di hatinya. Di saat yang paling mendesak, dia secara naluriah ingin melindungi istri dan anaknya. Dia memeluk putri kecil untuk melindunginya, tetapi gagal menyelamatkan Putri Bramasta. Pada saat ledakan, Putri Bramasta melepaskan tangannya. Sama seperti beberapa tahun yang lalu, Andi Andrean mengirim anak buahnya untuk menyerang mereka dengan mobil, tapi dia memilih untuk melindunginya. Meskipun dia bertubuh mungil, dia tidak ragu menggunakan tubuhnya untuk memblokir api yang menyebar ke putri kecil dan dia. Sebelum dia koma hari itu, dia mengertakkan gigi dan berkata kepadanya, "Randy, maafkan aku. Semua nasib buruk ini adalah salahku. Biarkan aku mengakhirinya." Dia berkata, "Randy, maafkan aku. Aku sangat egois, sangat egois. Aku takut kehilanganmu, jadi tolong lepaskan aku." Ia menambahkan, "Randy, aku tahu aku memilih untuk menceraikanmu. Namun kenyataannya, aku tidak mau. Kamu tidak tahu betapa aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu sehingga kamu lebih penting daripada hidupku sendiri. Karena aku meninggalkanmu, aku tidak tahu apa lagi yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa membuat diriku bekerja. Hanya pekerjaan yang bisa membuatku merasa lebih sedikit rasa sakit. Hanya pekerjaan yang bisa mengalihkan perhatianku dari rasa sakit karena kehilanganmu." Dia berkata, "Randy, jika memungkinkan, bisakah kamu mengukir Nyonya Randy di batu nisanku? Karena menjadi Nyonya Randy adalah saat yang paling membahagiakan hidupnya. Dia ingin meninggalkan dunia dengan ini identitas. Namun, dia tidak mengetahui bahwa perjanjian cerai itu palsu, dan kedua akta cerai itu palsu. Dia selalu menjadi Nyonya Randy, istri Randy, dan itu tidak akan pernah berubah seumur hidup ini." Dia menambahkan, "Sayang, aku minta maaf. Saat kamu masih muda, ibu tidak bersamamu, dan sekarang aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi. Tapi kamu harus tumbuh dengan sehat, ibu akan menjagamu dari jauh." Pada akhirnya, dia mengatakan bahwa orang yang paling dia kasihani adalah bayi dalam kandungannya. Karena keegoisannya, bayi tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk lahir ke dunia ini. Bayi itu tidak sempat melihat indahnya matahari, sungai, dan gunung. Banyak hal yang ingin dia katakan kepada Randy, tapi yang ada hanya kegelapan yang tersisa di dunianya. Apalagi dia bisa merasakan kehidupan anak di dalam perutnya memudar sedikit demi sedikit. "Sayang, aku minta maaf," dia berkata pada bayinya. Namun, dia yakin bayinya bisa memahaminya. Pikiran bayi harus sama dengan pikirannya. Mereka akan melindungi ayah dan saudara perempuan bayi itu bersama-sama. Setidaknya mereka harus membiarkan ayah dan saudara perempuan mereka hidup dengan baik dan membiarkan mereka berdua memiliki kehidupan yang baik dengan berkah mereka. Dia berkata bahwa dia egois dan tidak ingin hidup sendiri, jadi dia memberi mereka kesempatan untuk hidup. Yang paling sering dia ucapkan adalah kata-kata "maafkan aku". Entahlah, itulah kata-kata yang paling dibencinya, apalagi jika itu berasal darinya. Dia membutuhkannya. Dia membutuhkannya untuk tinggal bersamanya. Dia membutuhkannya untuk menikmati perjuangan di dunia bisnis bersamanya. Dia bilang dia tidak akan tahu untuk apa hidup jika dia tidak bersamanya.
Tapi dia harus tahu bahwa tanpa dia, untuk apa dia hidup? Randy mengepalkan tangan di sampingnya dan mengatupkan giginya, berusaha keras menenangkan rasa sakit yang menggelinding di hatinya. Setelah terdiam cukup lama, Randy mengalihkan pandangannya dari pintu kamar ke dalam kamar. Di dalam kamar, Putri Bramasta sedang terbaring di tempat tidur, dalam keadaan koma. Luka di tubuhnya hampir sembuh, namun masih belum ada tanda-tanda dia akan bangun. Dia terbaring di ranjang rumah sakit dengan mata tertutup, tampak tenang dan tenteram. Jika bukan karena wajahnya yang sangat pucat hingga tidak ada bekas darah di wajahnya, dia mungkin akan mengira dia hanya sedang tidur. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.